Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan membahas mengenai cara menggunakan properti float. Kita mulai dengan source code kosong. Saya sudah menyediakan dua buah file, yaitu float.html dan float.css. Keduanya masih kosong. Pertama kita isikan file HTML terlebih dahulu. Kita tambahkan HTML boilerplate. Lalu kita beri judul float. Ingat, judul pada file HTML harus dituliskan sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah pada tag title. Dan kemudian di dalam tag body kita tambahkan tag h1 dengan konten float. Selanjutnya kita tambahkan 3 buah div dengan nama kelas merah kuning hijau. Kita bisa menuliskan div titik merah ditambah div titik kuning ditambah div titik hijau. Lalu kita tekan tombol Ctrl E, maka Atom akan menuliskan div dengan nama kelas sesuai dengan yang kita mau. Cara ini hanya bisa dilakukan kalau kita sudah menambahkan paket emmet ya. Sekarang kita akan menambahkan kode CSS-nya. Sebelum melanjutkan, kita tambahkan dahulu tag link pada bagian head. Dan kita arahkan ke float.css. Selektor pertama yang kita tambahkan adalah selektor div. Kita berikan width 200 pixel dan height 200 pixel. Setelah itu kita tambahkan kelas merah kuning hijau dan kita beri background color sesuai dengan nama kelasnya. Kita refresh browser dan kita akan mendapatkan 3 buah kotak yang berjajar ke bawah. Sama seperti video sebelumnya ya. Kita akan mempelajari mengenai properti float. Pertama kita tambahkan dahulu properti float pada kelas kuning. Ada 3 buah nilai yang bisa kita isikan untuk float ya. Yang pertama adalah none. Ini adalah nilai defaultnya, artinya tidak ada float. Yang kedua adalah left, untuk float di sebelah kiri. Dan yang ketiga adalah right, untuk float di sebelah kanan. Kita coba dahulu nilai left. Kita simpan dan refresh browser. Tadinya ada kotak hijau yang berada di bawah kotak kuning. Sekarang menjadi hilang ya. Jadi properti float ini mirip dengan properti position absolute. Kotak kuning akan dikeluarkan dari flow dokumen, sehingga kotak hijau akan naik ke atas untuk mengisi posisi lama dari kotak kuning. Jadi kotak hijau sebenarnya sekarang ada di belakang kotak kuning. Untuk melihat kotak hijau, kita bisa menggeser kotak kuning sedikit ke kanan dengan menambahkan properti margin left 100 pixel. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat ada kotak hijau di belakang kotak kuning. Selanjutnya kita coba ubah nilai properti float menjadi right dan kita hapus properti marginnya. Sekarang kotak kuning menjadi melayang di sebelah kanan. Sedangkan kotak merah dan hijau tetap berada di sebelah kiri. Apa fungsi dari properti float ini? Nah, sebagai contoh pertama, kita bisa menghapus properti float right dari kelas kuning. Lalu kita tambahkan float left pada div. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kita sudah mendapatkan 3 buah kotak yang bersusun ke sebelah kanan dengan urutan merah, kuning, hijau. Kotak bersusun ke kanan seperti ini sebenarnya bisa kita dapatkan menggunakan properti lain ya. Properti ini sudah kita pelajari dalam video sebelumnya. Mungkin teman-teman masih ingat apa nama propertinya. Kita coba hapus ya properti float left. Lalu kita ganti menjadi display inline block. Kita simpan dan refresh browser. Kita mendapatkan hasil yang sama ya. Hanya saja sekarang di antara kotak terdapat jarak 1 buah spasi. Hal ini dapat diakali dengan cara menghapus white space di antara
div penutup dengan div pembuka berikutnya. Jadi di dunia pemrograman ini kita mengenal pepatah yang mengatakan bahwa ada banyak jalan menuju Roma. Kita bisa mendapatkan hasil yang sama dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda. Dalam contoh di sini adalah dengan menggunakan properti float left atau properti display inline block. Namun di sini ada perilaku spesial dari properti float yang tidak bisa kita dapatkan dari properti display. Sebagai contoh, kita ubah lagi properti display menjadi float. Kali ini kita beri nilai right. Sekarang kita mendapatkan 3 buah kotak yang disusun dari sebelah kanan. Dan perhatikan posisi merah, kuning, hijaunya dihitung dari sebelah kanan. Kalau kita hendak menyusun kotak seperti ini dengan menggunakan properti display, maka kita harus menambahkan beberapa properti lainnya. Sedangkan dengan menggunakan properti float, kita cukup menggunakan satu baris kode saja. Dan kita juga bisa membuat agar sebagian kotak disusun dari kanan dan sebagian disusun dari kiri. Sebagai contoh di sini, semua kotak sudah disusun dari sebelah kanan ya. Saya ubah kotak kuning menjadi di sebelah kiri dengan cara menambahkan float titik 2 left. Maka sekarang kotak kuning berada di sebelah kiri, sedangkan kotak merah dan hijau berada di sebelah kanan. Properti float ini bisa kita gunakan untuk membuat sidebar. Sebagai contoh, misalkan kita buka situs detik.com. Bisa dilihat di sini bahwa sebelah kiri ini adalah konten utama dari situs, sedangkan di sebelah kanannya ada sidebar. Kita coba terapkan ini di source code kita. Jadi kita hanya menggunakan 2 buah div ya. Kita misalkan div merah kita adalah sidebar. Kita beri kontennya sidebar. Sedangkan div kuning adalah konten utama. Kita hapus div hijau. Kemudian kita buat sebuah div dengan kelas container. Dan kita pindahkan H1 serta 2 div ini ke dalam container. Lalu pada kode CSS, kita hapus semua properti pada div. Lalu kelas merah, kita berikan width sebesar 200 pixel. Dan height sebesar 600 pixel. Dan kita beri float sebelah kiri. Sedangkan pada kelas kuning adalah konten utama. Kita berikan width yang lebih besar, yaitu 400 pixel. Height-nya sama, 600 pixel. Dan float-nya left. Kemudian kita hapus kelas hijau. Dan selanjutnya agar tampilan kita lebih rapi, kita atur kelas container kita. Kita berikan width sebesar 600 pixel. Angkanya kita dapat dari merah 200 pixel ditambah dengan kuning 400 pixel, totalnya 600 pixel. Lalu agar kontainer ini berada di tengah layar, kita tambahkan properti margin dengan nilai auto. Nah, sekarang kita sudah memiliki mockup situs blog dengan satu sidebar seperti situs detik. Kita tinggal menambahkan konten pada sidebar dan konten utamanya. Dan apabila kita ingin memindahkan sidebar ke sebelah kanan, kita bisa dengan mudah mengganti nilai properti float pada kelas merah menjadi right. Dan sidebar pun berpindah ke sebelah kanan. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat deskripsi pada video.
Jangan lupa subscribe ke channel Skyson Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.